Terus? Sama aja, Sama nggak aja. kata orang katanya mancing itu mabuk, Mm-mm. katanya kalau di kapal. Saya biasa aja. Oh, biasa aja. Ya. Saya makan antimo 2. Halo guys, bertemu lagi bersama channel Angler Turu. Kali ini kita tidak di atas bagan ya Mas Bro. Kita sekarang podcast program baru Angler Turu diselang sama mancing bagan nih Mas Bro. Awal podcast ini kita ditemanin sama Bapak Abdul Aziz, Ketua Korwil dari Bolang, sesuai sama background kita hari ini. Selamat malam, Selamat Bung Aziz. malam. Selamat malam Bro Dik. Bagaimana perjalanan hari ini dari Cadas sampai ke sini? Ya, perjalanan lumayan lah. Sempat ada kendala tadi, kegerimisan sedikit. Tapi pantang mundur, pantang menyerah bagi saya. Enggak, tadi kan nge-WA saya 6:30. Iya. Gua 7:30 baru nyampe. Itu OTW itu kayak singkatan, oke tunggu wae gitu. Nah, seperti itulah. Seperti itu. Biasa. Yang namanya pemancing. Iya, Yang namanya pemancing itu mah ya ngaret gitu. ya bisa dibilang seperti itu. Ntar, saya nggak pakai topi ini kurang ganteng. Nah, Jadi podcast yang Angler Turu buat itu kita ngebahas tentang angler curhat gitu di sini gitu. ya. Makanya diselingin dengan podcast ini Iya. biar ada silaturahmi sesama angler. Cakep. Terus berbagi pengalaman kita mancing bagaimana gitu ya kan. Jangan mancing terus. Iya dong. Sekali-kali kita di darat ngobrol dong, gitu. ngobrol. Bosan kan ngobrol di laut terus mah kan. Yoi. Angin-anginan. Yang penting mana kopi. Oh, Kopi itu dulu. iya jelas. Angler itu nggak jauh dari kopi hitam. Kenapa itu Pak Ajis? Ya, kalau kopi biasa itu selain kopi hitam itu kurang nikmat. Semacam kalau kopi susu, Indo Cafe itu bikin mules ntar ujung-ujungnya. Pagi-pagi mules gitu. Nah, itu dia. Ujung-ujungnya Ngebom lah. Gantinya rebon itu. Ngomong-ngomong udah berapa bulan gak mancing? Ya, kurang lebih belum sampai setahun sih. Belum sampai setahun. 3-4 bulan. Kenapa itu? Ada biasalah. Apa? Lagi keperluan ini dulu, dapur dulu nih. Keperluan dapur. Ya. Soalnya kalau sering mancing itu bumbu dapur itu sering habis. Perasaan saya terus. Saya terus yang bawa apa bumbu dapurnya. Iya juga ya. Nah itu iya. Kirain saya bapak kesini mau sama temen gitu biar ngobrol bertiga. Katanya ininya nggak bisa kan? Bisa sih sebenarnya. Di volumenya dikencengin gitu. Ya mungkin next time lah. Boleh. Next time saya mungkin bawa anggota juga. Itu pun kalau dia nggak sibuk ya. Yang namanya orang kan punya kesibukan masing-masing. Iya. Ya kan. Ngomong-ngomong pernah mancing ngapung? Ya kalau ngapung sih disebut pernah sih emang. Nah disebut sering sih setahun sekali, itu pun tergantung anglernya aja. Berapa kali? Udah berapa kali selama mancing jadi angler itu? Kalau ngapung kurang lebih sekitar 3 atau 4 kali ngapung lah. 3-4 kali. Yang hasil berapa kali? Yang hasil itu kurang lebih 2 kali. Dengar-dengar dulu kena badai ya pas ngapung. Iya. itu rasanya gimana itu? Pengalaman pribadi saya. Itu yang disebut mabok laut. Itu benar-benar mabok. Ya kan? Pernah. Okay. Itu yang namanya kata orang gitu ya. Kata ya entah siapa, pokoknya saya pernah mendengar ya kan dari orang.
seandainya kalau mabok laut itu harus minum air laut Iya. itu bullshit bagi saya, itu bohong. Atau Saya pernah ngerasakan seperti itu. bukannya mabok malah Bukan, nambah muntah. nungging saya yang ada Pak, nungging saya. Itu mabok pertama ngapung apa kedua? Itu kurang lebih pertama ngapung saya. Pertama ngapung waktu itu di Tanjung Burung, nama kaptennya saya lupa dah. Naik di Tanjung Burung. Ya. Terus maboknya di perjalanan di pertengahan apa Pas nyampe spot udah mulai oleng. Udah mulai oleng, ya kan. Itu buat melek aja susah. Katanya sih kalau misalkan mabok laut itu kalau mancing juga susah megang joran ya. Susah bener. Tapi guys suka ada yang bilang katanya mabok kalau lagi strike rame-ramenya malah semangat. Enggak juga. Bener nggak itu? Enggak. Kalau saya yang kemarin saya alami emang lagi pesta strike. Ya. Tapi saya juga emang saking apa karena perut saya kosong atau gimana ya kan, kondisi badan kurang fit atau gimana saya juga kurang tahu lah karena udah lama kan. Ya mungkin kalau misalkan kalau angler seperti yang lain gitu mungkin bisa seperti itu, tapi kalau saya pribadi saya nggak bisa. Oh berarti tergantung stamina masing-masing kali ya. Ada yang itu. bilang kalau lagi strike mabuk tetap mabok, kalau ada yang rame strike tetap malah nambah semangat bangun kan. Bisa seperti itu tergantung pada anglernya masing-masing. Daya stamina badan dia bagus atau tidaknya, sehat atau tidaknya. Jadi antara mitos dan fakta ya kayak gitu. Ya, bisa dibilang seperti itu. Tapi yang pernah saya alami seperti itu benar-benar itu yang dinamakan mabok laut. Masih mendingan saya mabok minuman dah, apalagi mabok janda. Idih. Janda mah jangan diajak aja. Biasa lah itu. Saya kemarin ngapung, Pak. Oh iya. Iya. Gimana tuh? Saya kemarin pengalamannya. Nggak ada bedanya sih kayak mancing di bagan. Ya. Nunggu ikan uki, nunggu joran dimakan ikan. Terus sama aja. Nggak kata orang katanya mancing itu mabok. Katanya kalau di kapal. Saya biasa aja. Biasa aja. Ya. Saya makan antimo 2. Itu mah namanya Bapak bukan sama aja Pak, itu mah udah antisipasi Pak. Saya di darat disuruh minum antimo, saya langsung makan 2. Iya. Habis makan 2 di perjalanan saya tidur. Nyampe spot ngotrek kan, ayo ngotrek aja gue mah diem aja. Iya. Bukan mabok atau emang nggak bisa gitu. Kan yang namanya baru awal ya. Baru pertama orang mancing ngapung gitu nggak ngerti kan, atau yang ngeliatin aja orang sempet yang sih ya lagi itu kan Bapak sempet ke rumah katanya bawa joran ukuran berapa Pak? 24 ya. Aduh itu sangat indah sekali tuh pas seandainya ditarik ikan kena saung perahunya itu seperti apa itu, saya mikirin aja tuh ukuran 240 itu. Kalau kayak gitu sistemnya kan ngapung kayak di bagan. Jadi kayaknya. Iya kan dia ditaruh kan di pinggir-pinggir kapal itu nunggu ikan uki kan, ditarik. Masa iya narik udah kayak mau narik kambing aja Pak, kencang-kencang kayak gitu. Aneh-aneh aja. Ya setahu saya sih ya buat ukuran joran ngapung itu kurang lebih 1,8 lah paling panjangnya. 1,8. 1,80 m. 2,10 cocok. 2,10 kayaknya terlalu ya lumayan lah segitu juga. Tapi yang saya punya sih ukuran segitu 1,8. Kalau reel sih selera masing-masing lah. Mungkin kalau angler yang lain lebih paham lah ketimbang saya. Yang biasa ngapung gitu ya. Kan kebanyakan reelnya pada kecil tuh. Ya kecil kan kecil juga harganya dong. Gimana sih Bapak? Menurut Bang Ajis di bagan kan banyak tuh yang reel yang bagus tuh ya. Iya. Itu sebenarnya idealnya itu reel yang buat di bagan itu yang biasa aja, yang bagus. Apa kita beli bagus tuh percuma buat di bagan gitu. Ya, mendingan yang harga ratusan ribu aja daripada jutaan, 500 ke atas gitu. Kalau masalah itu sih ya, itu mah tergantung
masing-masing tuh Pak ya. Ya. Kalau misalkan kita ada uang, kita pengen beli reel yang bagus nih, ya kan? Ada dana, kita pengen beli reel bagus, Oke. ya belilah. Ya kan? Berarti tergantung keuangan juga kayak gitu ya. Seperti itu. Tergantung keuangan. Tapi biasanya orang kalau banyak uang juga ada juga kan yang pengen beli sederhana aja lah buat bagan doang ini kan, ya kan? Iya. Jadi berarti tergantung orangnya masing-masing berarti. Nah, bisa seperti itu. Tergantung orangnya masing-masing. Bang Ajis pernah ngerasain ancul-anculan di bagan nggak? Terakhir itu saya ancul-anculan saat cingbar satu komunitas bagan, bukan komunitas, jadi pemilik bagan mengadakan cingbar, Ya. ya kan. Saya merasakan di situ. Bagan siapa tuh? Bagan Pak Ali Anton di situ. Pak, kebetulan panitianya Bapak sendiri ya Pak? Oh iya benar. Ya benar, saya panitianya sendiri. Ya, itu saya ancul-anculan. Terus pernah saya seperti kejadian lagi apa ya, lupa saya itu. Pernah saya ancul-anculan juga sama anggota juga sih. Sama anggota. Di kapal apa di bagan? Di bagan, saat menuju ke bagan. Saat itu saya mancing ke Karangmonggor. Karangmonggor, Karangsemen. Karangsemen mah bagan paling jauh, Pak. Iya, saat itu. Itu sekitar jam berapa ya, lupa saya, tengah malam kalau nggak salah itu. Sekitar jam 12, jam 1-an saya dianterin. Ya, karena nungguin anggota dia pulang kerja, ya kan, shift 2. Ya udahlah, kita berangkat ketemuan, berangkat bareng ke pemilik satu bagan itu. Nah, ternyata awalnya kondusif, di perjalanan hujan. Hujan. Nah, campur angin. Nah, seperti itulah. Campur angin. Yang sekarang yang punya bagan Karangsemen bagan siapa? Babe Dayat Jigo. Masih sekarang? Masih ada. Tapi ngomong-ngomong katanya ada 2. Wah, kalau masalah itu saya kurang tahu dah. Soalnya saya udah 4 bulan saya nggak mancing-mancing, jadi nggak tahu. Terus kebetulan juga saya udah jarang mancing ke tempat Babe Dayat Jigo lagi. Kebanyakan di Babe Ali Anton ya. Ya, dominan di Babe Ali Anton. Seperti itu. Ini sih siapa tahu gitu ya. Iya. Cuma nanya doang. Iya. Karangsemen ya. Bagan Karangsemen itu kenapa dinamakan bagan Karangsemen? Waduh, saya kurang tahu dah kalau masalah itu mah. Mungkin si pemilik bagan itu dia tahu bahwa di dasar laut itu banyak karangnya, cuman agak keras seperti semen. Bisa dibilang seperti itu. Bukan bagannya di semen di bawah. Bukan. Kalau mau di semen, siapa yang mau nyemen ya? Ya siapa tahu di bambunya itu dipurulukin. Aduh, siapa tahu di bambunya itu dipurulukin, Pak. Kalau masalah itu lagi itu sih sempet ngobrol sama pemilik bagannya saat pembuatan bagan. Itu dia ngebor pembuatannya itu. Di Karangsemen. Ya. Dibornya gimana, Pak? Ya mungkin ada alatnya. Kalau misalkan sengaja ditancap sama bambu, setajam-tajamnya bambu diruncingin, ya, itu nggak bakal tembus. Kok bisa dibor? Emang maksudnya itu kan namanya laut kan, bor-boran itu kan air asin kan udah harus tahu sendiri kan. Kok bisa gitu? Emang ada alat khusus apa gimana? Kemungkinan sepertinya ada alat khusus. Ada alat khusus ya? Ada alat khusus. Tapi sekarang kebanyakan mayoritas di bawah semua ya, jarang jarang Monggor ya. Setahu saya pemilik bagan Karangsemen itu hanya Babe Dayat Jigo yang punya. Karena mengambil resiko terlalu jauh. Nah, satu terlalu jauh pengaruhnya. Terus yang kedua mungkin masalah penancapannya, yang lain belum sanggup atau belum punya alatnya, kita juga kan nggak tahu.
ditambah sering juga kalau misalkan lagi cuaca buruk gitu kan. Nah, iya seperti itu. Kebanyakan roboh ya. Kebanyakan rubuh. Terus Bapak rencana mau kapan turun lagi? Ya kemungkinan kalau misalkan udah kondusif semua, insya Allah turun. Entah itu di tahunan MBM atau sebelum tahunan MBM saya akan turun. Terakhir kemarin saya turun karena dadakan, Ya. dapat telepon, ya kan, anggota minta diiniin dan akhirnya saya pulang duluan karena ada sesuatu yang urgent, Iya. ya kan, makanya saya pulang duluan, ya kan. Dan akhirnya gagal podium ya. Ya itu sih Ya secara kondisional lah, Ya. nggak apa-apa lah. jadi pelajaran. Iya. Jadi pelajaran. Jadi pelajaran walaupun ya resiko emang. Resiko. Namanya juga di pertama kita juga pun salah juga kan. Iya. Ya Bapak ketuanya nggak tanda tangan. Dan memang panitianya juga bener-bener tegas lah. Iya. Tapi bagus sih, bagus. Iya. Patut dicontoh lah panitianya seperti Iya. itu. Tegas gitu ya. Tegas. Menganut peraturan nggak asal kayak saya aja sih Pak kemarin. Pernah ya jadi panitia ya? Iya pernah 2 kali Pak. Atau cuma bengong nulis-nulisin Iya, doang. nulis. Ada cuaca buruk kan kita nggak tahu, nggak ada apa-apa, nggak bisa Iya. ngapa-ngapain panitia. Namanya alam kan. Iya. Kecuali mancing di empang. Nah, Gimana masih bisa kesentuh sama panitia pesertanya. Nah kalau misalkan di Bagan cuaca buruk, brug, panitia bisa apa di darat? Resikonya antara 2, panitia selamat enggak sama supirnya. Nah, kalau itu dia. di cuaca buruk itu ngejemput. Seperti itu. Makanya kan MBM itu mengadakan event-event bulanan itu nggak asal-asal. Ya mungkin ketua pusat mengkoordinasi sama sesepuh di Tanjung Kait, Bisa ya kan? ya. Mengenai cuaca seperti apa, ya mengenai kalau misalkan ada kesalahan ya kan, wajar lah, yang namanya hukum alam kita tidak tahu ya kan. Betul. Seperti apa, Ya kan. Ya wajar aja.